Mukadimah dari pembahasan ini sudah kita sampaikan. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas apa makna daripada al-barakah. Al-barakah disebutkan oleh para ulama kathratul khair wa ziyadatuhu wa thubutuhu. Yang namanya keberkahan itu adalah berlimpahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, dan tetapnya kebaikan itu ada pada sesuatu. Para jamaah dirahmati Allah, maka yang nampak dari sesuatu yang diberkahi adalah dia memproduksi banyak sekali kebaikan, dia menghasilkan banyak sekali kebaikan. Barakallahu fikum. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberkahan bagi sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan selalu menghasilkan kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Para ulama sering memberikan contoh para jamaah, seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki keberkahan itu ada pada binatang yang disebut dengan kambing. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan keberkahan untuk binatang yang disebut dengan anjing. Kambing itu binatang yang ditetapkan keberkahannya oleh Allah, sedangkan anjing tidak. Kita akan bisa lihat perbedaan dari dua jenis binatang ini. Para jamaah, orang yang makan kambing dengan yang makan anjing, kira-kira banyak mana? Jelas ya. Yang paling banyak dimakan adalah kambing. Hatta orang-orang di luar kita, sedikit sedikit sekali yang makan anjing. Kebanyakan manusia mereka memakan daging kambing. Jadi daging kambing ini banyak dimakan oleh manusia dibandingkan dengan anjing. Yang kedua, para jamaah dirahmati Allah, coba perhatikan, kambing itu sekali melahirkan ada berapa ekor, Pak? Ada yang ternak kambing di sini? Paling banyak 3, begitu kan? Paling banyak 3, paling banter 3 kambing sekali melahirkan. Tapi coba bandingkan dengan anjing. Anjing itu para jamaah, ada yang pelihara anjing? Enggak ada ya. Anjing itu sekali lahiran bisa setidak-tidaknya 8 dia punya anak. Bisa sampai 10. Bahkan para jamaah dirahmati Allah, ada baru-baru ini penemuan yang sangat luar biasa. Ada 1 ekor anjing kemudian melahirkan 24 ekor anak. Luar biasa. Baik para jamaah, dengan kondisi seperti ini, dengan 2 perbandingan tadi, orang banyak makan kambing dibandingkan anjing, kemudian kambing itu sekali melahirkan sedikit, paling banyaknya 3, dibandingkan dengan anjing yang sekali melahirkan bisa 8 sampai 10 ekor. Baik, secara populasi, kira-kira banyak kambing atau anjing? Populasi. Kambing. Ada orang ternak anjing begitu? Tidak ada kan? Tidak ada orang ternak anjing. Artinya jumlahnya kambing itu lebih banyak ketimbang anjing. Padahal kambing itu para jamaah sekali lahiran cuma 3 kali, 3 ekor saja. Banyak juga orang yang memakannya. Ya, sate kambing di Balikpapan ini ada berapa? Orang jualan sate kambing. Belum yang bisnis akikahnya, begitu ya. Belum yang untuk hajatannya setiap Sabtu dan Ahad. Ada saja orang kemudian yang melihara kambing untuk walimahan, kan begitu. Seharusnya secara populasi anjing itu lebih banyak, ya. Kemudian kambing lebih sedikit. Tapi pada faktanya nggak begitu. Populasi kambing itu lebih banyak ketimbang populasi anjing. Nah, ini gambaran Allah menetapkan keberkahan untuk kambing. Sekian banyak orang yang menyembelih kambing setiap hari. Walaupun kambing itu melahirkannya sedikit, tapi Allah tetapkan keberkahan.
Ternyata populasinya selalu lebih banyak dibandingkan dengan anjing. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, itu gambaran mudahnya. Bagaimana kalau sesuatu itu ditetapkan keberkahan pada dirinya, dia akan selalu berlimpah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita memahami dan kita bisa menilai diri kita masing-masing. Coba perhatikan hidup dan kehidupan kita, usia dan waktu kita, apakah berkah ataukah tidak. Kemudian harta yang kita miliki, coba cek kembali apakah berkah ataukah tidak. Demikian pula rumah tangga, kalau yang sudah berumah tangga, coba lihat arah rumah tangga kita itu kemana. Kalau memproduksi kebaikan-kebaikan yang banyak dengan berumah tangga, Masya Allah, berarti berkah rumah tangga itu. Demikian pula para jamaah yang dirahmati Allah, negeri ini, apakah negeri yang diberkahi ataukah tidak? Coba lihat, perhatikan ke arah mana negeri ini menuju. Apa yang diproduksi, apa yang dihasilkan oleh negeri ini. Kalau kemudian menghasilkan kebaikan-kebaikan yang berlimpah, menghasilkan ya negeri yang makmur, rakyatnya makmur, para jamaah yang dirahmati Allah, rakyatnya aman, damai, sentosa, maka Masya Allah berarti negeri itu negeri yang diberkahi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, modal dari semua keberkahan itu adalah berkahnya waktu. Ya, karena para jamaah masing-masing kita bergelut dengan waktu. Waktu itu modal utama bagi manusia untuk menghasilkan keuntungan dunia, lebih-lebih ya keuntungan akhirat. Kalau orang sudah tidak punya waktu, maka tidak bisa lagi dia memutar modal itu. Orang kalau sudah mati para jamaah, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terhenti dari amal solehnya. Maka waktu adalah yang paling berharga yang kita miliki dalam hidup ini. Dia modal yang harus kita kelola sebaik-baiknya supaya menghasilkan keuntungan. Bagi seorang mukmin, keuntungan itu bukan hanya sebatas duniawi saja, tapi bagaimana waktunya betul-betul berkah, menghasilkan keuntungan di kehidupan akhiratnya. Saya kasih contoh, ya kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau teladan itu jelas ada pada Rasulullah. Rasulullah itu waktunya paling diberkahi oleh Allah. Beliau, Masya Allah para jemaah, usianya tidak panjang, cuma 63 tahun. Tapi kita yang jauh dari negeri kelahiran, negeri tempat tinggal Rasulullah, di penghujung ya dunia belahan timur, kita merasakan nikmatnya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 63 tahun atau fokusnya sekitar 23 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam. Masya Allah, dunia ini menjadi terang benderang dengan cahaya Islam. Dari mulai ufuk timur sampai ufuk barat. Masya Allah para jamaah, antum ke negeri manapun pasti ada kaum muslimin di sini. Begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian contoh yang lainnya ada pada sahabat yang mulia. Abu Bakar As-Siddiq itu punya derajat, ya. Beliau Sayyidus Siddiqin, sayyidnya para siddiqin. Jadi makom beliau itu setelah derajat kenabian dan kerasulan. Jadi kalau ditanya siapa orang paling mulia, paling istimewa setelah derajat kenabian dan kerasulan, jawabnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, para jamaah dirahmati Allah, perhatikan bagaimana berkahnya waktu dari Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan melalui jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim. Suatu ketika di pagi hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melontarkan pertanyaan kepada para sahabat. Kata Nabi, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian yang hari ini sedang puasa? Siapa di antara kalian yang hari ini di pagi hari ini sedang puasa? Qala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Ana, saya ya Rasul." Tentu jawaban Abu Bakar ini bukan jawaban riya, bukan jawaban sum'ah, tapi beliau sedang menjawab seruannya Rasulullah, hukumnya wajib. Kalau Nabi bertanya, kalau Nabi memanggil, kita wajib menjawab ya dan mendatangi seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar menjawab, "Ana." Nabi bertanya kembali, "Faman tabi'a minkumul yawm janazah?" Siapa di antara kalian yang hari ini
sudah mengiringi jenazah ke pekuburan? Qala Abu Bakar ana. Katanya Abu Bakar, saya ya Rasul. Kemudian pertanyaan yang ketiga, faman at'ama minkumul yaum miskinan? Siapa di antara kalian yang pada hari ini sudah memberikan makan kepada orang miskin? Lagi-lagi yang menjawab itu Abu Bakar. Qala Abu Bakar ana, saya ya Rasul. Kemudian yang keempat, Nabi bertanya, man ada minkumul yaum maridun? Siapa di antara kalian yang pada hari ini sudah menjenguk orang sakit? Lagi-lagi yang menjawab Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Ada berapa amalan? 4 amalan. 4 amalan berkumpul. 4 amalan berkumpul pada diri Rasulullah pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam satu hari 4 amalan ini berkumpul. Bahkan Nabi ini bertanya di pagi hari. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kemudian Nabi menyatakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 perkara ini, 4 amal yang mulia ini terkumpul pada diri seseorang dalam satu hari, melainkan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Tadi yang pertama apa? Saum. Puasa. Semoga di sini ada yang sedang puasa. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, mengiringi jenazah. Kemudian yang ketiga, memberi makan orang miskin. Kemudian yang keempat, menjenguk orang sakit. Ya, sebagian para ulama kemudian memberikan penjelasan bagaimana kronologisnya Abu Bakar As-Siddiq sampai kemudian ketika ditanya oleh Nabi, beliau semua yang menjawab pertanyaan ini. Barakallahu fiikum. Ya, di mana beliau sebelum datang ke masjid, ya beliau menemukan ya seorang miskin, kemudian beliau memberikan rotinya. Kemudian sebelum ke masjid beliau menjenguk orang yang sakit, ya, dan mengiringi jenazah. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai terkumpul ya kebaikan-kebaikan yang istimewa pada Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini para jamaah, ini gambaran bahwasanya waktu yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq itu waktu yang diberkahi. Masya Allah Pak. Orang itu waktu bisa sama, tapi isinya bisa berbeda. Ini waktu zuhur, kemudian kita selesai sholat. Ada orang yang barusan kita kerjakan ini, mungkin sekitar setengah jam sampai detik ini. Ada orang tuh yang setengah jam kita kerjakan di sini, ternyata isi muatannya berbeda. Sebagian mungkin ada orang yang sedang maksiat, ada orang yang sedang nongkrong mungkin saja, dia tidak sholat zuhur. Ada mungkin orang itu nasallallahu alaihi wasallam, dia sedang bersedih, dia sedang tidak berbuat apapun dalam kesehariannya. Tapi masya Allah, ketika Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan, waktu kita jadi berkah. Ada orang sama-sama di waktu jam 7 pagi. Ya. Jam 7 pagi itu sebagian orang Pak, ada yang di waktu jam 7 pagi sudah belasan bahkan puluhan kebaikan yang sudah dia kerjakan dari semenjak bangun tidurnya. Dia bangun tidur dengan baca doa, itu kebaikan. Habis itu dia masuk WC, ya baca doa, keluar WC baca doa, berwudu, ya itu semuanya pahala. Habis itu sholat tahajud, habis tahajud sholat witir, di sela-sela tahajudnya dia baca Quran. Selesai tahajud dan witir dia munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan dirinya, mendoakan keluarganya, mendoakan kaum muslimin, bahkan mendoakan para pemimpinnya. Masya Allah, para jamaah mendoakan kedua orang tuanya. Ya setelah itu para jamaah yang dirahmati Allah, ya dia kemudian berinfak bersedekah. Ya zaman sekarang kan infak sedekah mudah, ya bisa dari genggaman. Ada orang punya apa ini? Yang rekening bank di sini, M-Banking, gitu ya. Dia akhirnya infak, mungkin tidak besar, 100.000 untuk pembangunan masjid. Tinggal punya nomor rekeningnya, dia kirim. Itu sebelum subuh, dia sudah infak, dia sudah berdoa, dia sudah munajat, mendoakan kaum muslimin, mendoakan banyak sekali manusia. Dia pun istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang istighfar sebelum sholat subuh, masya Allah, dipuji oleh Allah. Wal mustaghfirina bil ashar.
kemudian dikumandangkan azan subuh, dia ikuti apa yang diucapkan oleh muazzin. Kata Nabi, siapa yang mendengarkan suara azan, dia mengikuti apa yang dibaca oleh muazzin dengan lafaz yang sama, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia kemudian mengikutinya dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, wajabat lahul jannah. Ya, kata Nabi, wajib atasnya masuk surga. Masya Allah. Para jamaah, mengiringi suara azan itu bukan amalan biasa, ini amalan istimewa, pahalanya surga. Kalau setelah itu dia kemudian baca doa selesai azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, dan seterusnya, maka tambah lagi fadilahnya, halat lahu syafaati. Ya, maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat nanti. Dapat syafaatnya Rasulullah. Selesai itu para jamaah, dia qabliyah subuh 2 rakaat. Pahalanya apa, Pak? Dunia dan sisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Kemudian dia berangkat ke masjid. Itu sholat sunnahnya di rumah. Berangkat ke masjid, 1 langkahnya para jamaah menggugurkan dosa, 1 langkahnya ngangkat derajat. Keluar rumahnya juga baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah la haula wala quwata illa billah. Gelap-gelap dia datang ke sholat subuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang datang sholat berjamaah di waktu gelap, yakni waktu isya dan waktu subuh, maka Allah akan mengganti gelapnya itu dengan cahaya yang terang benderang di kehidupan akhiratnya. Ini langkah-langkahnya saja sudah berpahala. Belum dia baca doa menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran, dan seterusnya. Itu sudah pahala semua. Ini belum sholat, Pak, belum sholat. Masuk masjidnya, ya, kaki kanan didahulukan, baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, kemudian masuk masjid, ketika masih ada waktu tahiyatul masjid ya. Kalau tidak, kemudian sholat subuh langsung berjamaah, yang masya Allah pahala sholat berjamaah subuh itu luar biasa, disaksikan oleh para malaikat, diselamatkan dia dari penyakit nifaq. Para jamaah, ya, itu akan menjadi pelindung bagi dirinya untuk beraktivitas di siang hari. Fadilah-fadilah dari sholat subuh. Habis sholat subuh berjamaah, dia zikir pagi. Ini juga fadilah lagi, masya Allah. Kemudian dia pulang ke rumahnya setelah sholat syuruk. Sholat syuruk juga mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya, seperti haji dan umroh 3 kali, sempurna kata Nabi. Datang ke rumahnya, ya, dia kemudian ngurusin anak-anaknya, mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah itu berangkat kerja jam 7. Ada berapa amalan sudah dikerjakan? 4.000. Ya, banyak sekali. Ada orang jam 7, Pak, 1 amal soleh saja belum dikerjain. Apa yang membedakan? Waktunya sama para jamaah. Waktunya sama-sama di jam 7 dari bangun tidur. Ada orang jam 7 belum 1 pun kebaikan yang dikerjakan. Nah, ini perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang diberkahi waktunya dengan orang yang tidak diberkahi waktu. Para jamaah, kita itu punya waktu yang sama. Sering kan orang beralasan, gak ada waktu. Diajak ngaji, diajak sholat, diajak baca Quran, gak ada waktu. Padahal waktu itu selalu ada. Waktu itu juga selalu cukup. Apapun yang kita inginkan, waktu itu sejatinya selalu cukup. Kita ingin jadi orang besar, waktu itu cukup untuk membesarkan kita. Kita ingin menjadi orang soleh, maka waktu itu cukup untuk menjadikan kita orang soleh. Ahli surga punya waktu sehari berapa jam? Orang-orang yang nanti masuk surga, dulu mereka punya waktunya berapa jam sehari? Sama, 24 jam. Ahli neraka, kalau mereka masuk neraka nanti di kehidupan akhirat, 1 harinya punya berapa jam? Sama, 24 jam. Orang saleh, waktunya sehari semalam 24 jam. Orang yang salah juga sama. Waktunya 1 hari 1 malam 24 jam. Perbedaannya di mana? Diisi. Diisi untuk apa waktu kita? Ada orang masya Allah pada jamaah nonton YouTube, ya, bisa berjam-jam. Padahal kalau berjam-jam itu dipakai baca Quran, mungkin sudah berapa juz dia habiskan. Para hafiz Quran, waktunya berapa jam sehari?
yang hafal 30 juz itu seharinya mereka punya waktu berapa? 24 jam. Kita yang juz 30 nggak hafal-hafal itu, ya. Berapa jam sehari semalam? Sama, 24 jam. 24 jam. Nggak ada yang beda. Artinya di sini yang menjadi patokan berkah nggak waktu kita ini? Berkah tidak waktu kita ini. Nah ini jadi masalah besar. Harta kita para jamaah. Saya sering cerita dua pengalaman, ini cerita kisah nyata. Saya sendiri langsung mendengarnya dari yang bersangkutan. Dua orang, ini tentang harta ya. Bagaimana Allah ketika menetapkan keberkahan. Jumlah harta itu mungkin tidak besar, tapi berkah, menghasilkan banyak kebaikan. Di sisi yang lain ada yang hartanya luar biasa berlimpah, ya. Tapi ketika Allah tidak menghendaki keberkahan, harta yang besar itu tidak cukup sama sekali. Jadi yang satu ketika saya ngisi di Andi, kota dulu namanya. Jadi imam masjidnya ceritaan sama saya, dia barusan saja dicurhati oleh petinggi di perusahaan itu, yang kerjanya cuma 2 minggu, yang gajinya $6.000. Ada yang gaji $6.000 di sini? Ada apa? Amin. Begitu tadi aminkan. Semoga jadi presiden di sini, gitu. Ada yang jadi presiden. Nah itu para jamaah, $6.000, $6.000, 2 minggu kerja, 2 minggu off. Ini kan jabatan tinggi. Waktu itu tahun 2010 atau 2011, gitu ya. Kalau dolar itu 10.000, $1 $6.000 itu jadi berapa? 60 juta kan? Kalau sekarang kan 15.000, hitung saja, hampir 100 juta. Cuman kerja 2 minggu Pak. Si bapak ini curhat ke imam masjid, Ustaz saya hidup gak bahagia. Si ustaznya terpanjang kaget. Kok ada orang gajinya gede gak bahagia gitu. Baik para jamaah, ternyata dia cerita. Jadi gaji $6.000 2 minggu itu tidak cukup. Tidak cukup Pak. Dia diuji dengan istri yang matang, ya. Istrinya mungkin gaya hidupnya sosialita, gitu. Barakallahu fikum. Dia juga diuji dengan anak-anaknya yang nakal, yang suka menghambur-hamburkan uang orang tuanya. Jadi banyak para jamaah orang tua yang dibuat pusing oleh anaknya sendiri. Ada juga yang curhat kepada saya. Jadi ada seorang bapak yang habis uangnya di rekening ratusan juta, nilainya 100 juta sekian. Dipakai siapa? Dipakai anaknya. Untuk apa? Main game. Game online itu Pak. Saya tidak tahu game online apa, katanya suka beli senjata dia. Jadi kalau pengen senjatanya bisa menghabiskan, ya sekali tembak berarti pelurunya banyak, bisa mematikan banyak musuh. Nah, itu harus beli dia. Beli kecanduan habis sampai 100 juta sekian. Beli pada jamaah. Hanya untuk hobi main game, kecanduan main game. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ternyata ada orang-orang model seperti itu. Uangnya banyak, penghasilannya besar, ternyata tidak berkah. Uang sebanyak itu, masya Allah, untuk sebagian kalangan harus berapa tahun dia mengumpulkan uang sebanyak itu. Dia cuma kerja 2 minggu saja dapat duit sebanyak itu. Tapi nggak berkah. Selalu saja istrinya nuntut. Padahal sudah gede gajinya. Nah ini lihat bagaimana Allah ketika menetapkan sesuatu itu tidak diberkahi. Di sisi yang lain para jamaah, saya pernah ke pedalaman sini. Sekarang jadi ikan di daerah Itsik. Ya. Di situ ada tokoh muslimnya cerita tentang orang yang tinggal di situ. Di sini ada seseorang, masya Allah, beragama baik, dan di situ kan 50%, Nasraninya 50, kemudian Muslimnya 50. Masya Allah, dia guru ngaji, ya, guru honorer begitu. Gajinya mungkin penghasilannya sebulan tidak lebih dari 2 juta, tidak lebih dari 2 juta. Tapi masya Allah si bapak ini, ya, tokoh Muslim di situ cerita, masya Allah, itu keluarganya hidupnya berkah. Yang satu anaknya bisa pesantren, yang satu kuliah. Masya Allah, tumbuh berkembang anaknya soleh-solehah, ya, dari penghasilan orang tua yang sedikit.
ketika Allah menetapkan keberkahannya, maka ternyata menghasilkan banyak sekali kebaikan. Walaupun orang memandangnya jumlahnya sedikit. Bandingkan dengan yang tadi $6.000 dengan 2 juta sebulan. Berapa persennya ini 2 juta? Tapi demikianlah ya, ketika Allah menghendaki keberkahan, maka Allah akan menjadikan sesuatu yang dianggap sedikit ya oleh sebagian manusia ternyata bisa menghasilkan banyak sekali kebaikan. Dan demikian para jemaah yang dirahmati Allah, maka mintalah kepada Allah keberkahan dari segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita. Ada satu doa. Doa ini doanya Rasulullah untuk sahabat yang mulia Anas bin Malik. Yang kemudian para ulama menganjurkan kita berdoa dengan doa ini. Ada 6 poin isi doanya. Dan 6 poin ini rata-rata insya Allah masing-masing kita pasti menginginkannya. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka, Allahumma aktsir mali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya, perbanyaklah hartaku. Ya Allah, perbanyaklah hartaku. Ada yang pengen banyak harta di sini? Semuanya juga pengen. Jadi orang kaya itu dalam Islam boleh. Yang penting syaratnya bertakwa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa dengan kekayaan, yang penting orangnya bertakwa. Karena hanya orang bertakwa yang mampu memanage hartanya untuk bisa menjadi kebaikan di sisi Allah. Yang pertama, Allahumma aktsir mali. Ya Allah, perbanyaklah hartaku. Wa waladi, perbanyak anak-anakku. Jadi banyak anak sama saja dengan banyak masalah. Banyak anak banyak rezeki, ya. Karena anak lahir membawa catatan rezeki. Baik para jemaah, perbanyaklah anakku. Kemudian poin yang ketiga, ini poin pentingnya, wa barik li fima a'taitani, dan berkahilah apapun yang engkau anugerahkan kepadaku. Kalau engkau memberikan harta kepadaku, jadikan hartaku harta yang berkah. Jika engkau memudahkan aku memiliki banyak anak, jadikan anak-anakku itu membawa keberkahan bagi diriku. Dan demikian para jemaah. Karena banyak orang punya harta, hartanya tidak berkah. Banyak orang yang punya anak, yang malah dibuat susah oleh anaknya sendiri, bukan mendatangkan keberkahan. Ada orang karirnya sampai rusak gara-gara ulah anaknya, kan begitu. Banyak orang tua yang dibikin malu oleh tingkah laku dan kelakuan anak-anak. Maka yang kita minta keberkahan. Berkahi apapun yang engkau anugerahkan kepadamu. Kemudian wa'atil hayati ala ta'atika, panjangkanlah usiaku di atas ketaatan kepadamu. Semua orang pasti pengen panjang usia. Jadi kalau ditanya siap mati belum? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Nah, silakan Ustaz aja dulu. Masya Allah para jemaah. Rata-rata kita alhamdulillah masih betah di dunia. Bukan begitu? Semua orang pasti pengen panjang usia. Nah, panjang usia itu ada 2 kata para ulama. Ada yang panjangnya di atas kemaksiatan, ada yang panjang usianya di atas ketaatan. Yang kita minta adalah panjang usia di atas ketaatan. Kemudian wa ahsin amali, perbaiki amalku. Dan satu lagi waghfirli, dan ampunkanlah dosa-dosaku. Ini doa yang dianjurkan oleh Syekh bin Baz untuk banyak-banyak dibaca dalam keseharian kita, karena poin-poinnya adalah poin-poin yang selalu didambakan oleh setiap manusia. Ya Allah, perbanyak hartaku, perbanyak anak-anakku, berkahi apapun yang Engkau anugerahkan kepadaku, panjangkan usiaku di atas ketaatan kepadamu, kemudian perbaikilah amalku dan ampunkanlah dosa-dosaku. Diakhiri dengan minta ampunan dari segala dosa. Karena sehebat apapun ikhtiar manusia untuk menjadi orang soleh, tetap saja dia manusia dengan segala kekurangannya. Maka tutupi kekurangan aib cacat kita dengan istighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, ini saja sedikit yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga berfaedah. Insyaallah bila kesempatan semoga kita bisa bertemu kembali. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilakan. Ya. Kalau kita masuk masjid kan kaki kanan. Kalau kita turun ke rumah, kita baca doa tadi itu kaki kanan atau kiri yang lebih utama gitu. Kita Ustaz. Iya. Keluar dari rumah ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Itu ketika keluar dari rumah. Boleh juga ada doanya Allahumma inni, ini mungkin yang jarang dibaca. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw usalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. 4 poin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan orang. Kita nggak ngerti keluar rumah apa yang terjadi pada diri kita. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari tergelincir atau digelincirkan orang. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kezaliman atau dizalimi oleh orang. Kemudian aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahilan atau dijahili oleh orang. Ya. Ini doa ini bermanfaat sekali. Ada kalanya orang keluar cari nafkah bisnis, akhirnya ditipu oleh rekannya sendiri. Nah, kalau baca doa ini setidak-tidaknya kita ikhtiar untuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Nah, nanti masuk rumah. Tidak disebutkan secara spesifik ya, apakah harus kanan atau kiri. Tapi yang terpenting itu adalah doanya. Yang penting itu adalah doa. Kalau masuk masjid kan ada ya, masuk masjid kanan, kemudian keluar dari masjid di kiri. Bolehkah ini diterapkan di rumah kita? Mungkin saja bisa, tidak ada masalah. Ya, ketika kita keluar rumah kiri, kemudian masuk rumah kanan. Ya, tidak ada ketetapan secara khusus, begitu ya. Tapi doanya ada doa yang khusus. Ya, tadi doa keluar rumah. Kalau doa masuk rumah, Assalamualaikum. Ya, doa masuk rumah, Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Nah, itu doa. Nah, itu diantara ada pada saat kita keluar dan masuk ke dalam rumah. Adapun kakinya langkah mana dulu, insya Allah tidak ada masalah, begitu ya. Karena tidak ada ketetapan secara khusus. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, sudah jam 1 kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.